menyebut Indonesia sebagai negara kedua penghasil sampah plastik terbesar di dunia setelah Tiongkok. Indonesia darurat sampah plastik dan itu ternyata terjadi beberapa tahun dari sebelum tahun ini. Sampah plastik menjadi masalah yang tak kunjung usai di berbagai negara dunia, tak terkecuali di Indonesia. Satu negara, apalagi dan Indonesia merupakan salah satu, ini bukan kebanggaan ya, penyumbang sampah terbesar di dunia dan sudah sering sekali. Yang mempengaruhi rantai makanan. Bagaimana prosesnya ini? Siapa sangka tahun 2020 menjadi tahun yang tidak terduga. Pada tahun ini mungkin menjadi tahun yang terberat dalam sejarah kita. Pada awal Maret, kita sudah dibuat tidak berdaya dengan adanya pandemi COVID-19. Kemudian, pada awal Juni, kita mengenal adanya istilah new normal, penerapan gaya hidup baru saat kita menghadapi pandemi. Nah, sebenarnya apa saja yang harus kita lakukan ketika new normal ini? Jawabannya adalah sustainable living. Sustainable living adalah gaya hidup yang lebih minimalis dan ramah lingkungan. Gaya hidup ini menjadi tren sejak tahun 2019 karena sangat peduli terhadap sampah plastik dan dampak buruk yang ditimbulkan dari sampah tersebut yang berkontribusi secara nyata terhadap kerusakan lingkungan dan perubahan iklim di bumi. Plastik yang terbuat dari reaksi kimia merupakan satu jenis sampah yang paling mendominasi di lingkungan masyarakat. Sifatnya yang praktis, mudah didapat, dan murah menjadikannya alternatif bagi masyarakat saat berbelanja ataupun mengemas barang. Jenis sampah plastik yang dibuang di tempat sampah dapat berupa kantong plastik, botol plastik, sedotan plastik, dan sebagainya. Semua negara di dunia, termasuk Indonesia, saat ini sedang menghadapi masalah yang sama, masalah yang berat dan belum terselesaikan, yaitu masalah mengenai sampah. Menurut studi Jenna Jambeck dari Universitas Georgia, Amerika Serikat yang dilakukan pada tahun 2015, Indonesia menempati urutan kedua sebagai negara terbesar penghasil sampah setelah Cina. Kemudian, menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK, Indonesia memproduksi sampah plastik sekitar 64 juta ton per tahunnya. Ini baru di Indonesia, belum di seluruh dunia. Sedangkan menurut hasil survei lingkungan PBB pada tahun 2019, sampah yang dihasilkan di dunia per tahunnya mencapai 300 juta ton. Wow, sangat fantastis. Lebih parahnya lagi, jumlah sampah plastik yang dihasilkan ini hanya sedikit yang didaur ulang. Sisanya terkumpul di TPA atau di lautan. Yang pada akhirnya, sampah-sampah ini akan mencemari lingkungan daratan maupun lingkungan lautan. Sampah yang terakumulasi di suatu tempat, mereka tidak akan meninggalkan daerah tersebut hingga tergradasi menjadi makroplastik yang lebih kecil. Nah, masalahnya adalah untuk menguraikan sampah plastik ini membutuhkan waktu yang sangat lama, sekitar 1000 tahun. Untuk itu, beberapa pemerintah daerah di Indonesia, seperti contohnya Bali, sudah menerapkan regulasi. Namun, beberapa daerah lain penggunaan plastik masih sangat bebas. Ini adalah pemandangan TPS Sampah Sagan di samping SMA Negeri 9 Yogyakarta. Tempat pembuangan sementara sampah ini sudah menampung begitu banyaknya sampah yang dihasilkan dari kota Yogyakarta dan cukup mengganggu aktivitas di sekolah SMA Negeri Yogyakarta. Dari beberapa sumber terdapat wacana bahwa TPS ini akan ditutup. Namun, beberapa warga Sagan menolak mengenai rencana penutupan TPS ini. Ini kemudian menjadi kesadaran bagi sebagian masyarakat untuk mengubah gaya hidup menjadi ramah lingkungan. Gaya hidup yang dimaksud adalah gaya hidup sustainable. Dengan kata lain, sustainable living lifestyle bisa membantu kita untuk menjaga lebih lingkungan ini menjadi lebih baik dan mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan dari sampah plastik. Nah, untuk memulai sustainable living lifestyle, ada 5M yang dapat kita lakukan. Apa saja? Mari kita simak. Yang pertama, mengurangi penggunaan plastik. Kita bisa mengurangi sampah plastik dengan menggunakan tas belanja saat berbelanja. Untuk mengurangi sampah plastik, kita bisa menggunakan sedotan plastik ini diganti dengan sedotan stainless steel. Mengurangi
sampah plastik bisa juga kita lakukan dengan membawa tumbler setiap kali kita berkegiatan. Membiasakan perilaku hemat energi. Membiasakan perilaku hemat energi dapat kita lakukan dengan mematikan lampu yang sudah tidak digunakan, mencabut kabel elektronik setelah selesai digunakan, dan tidak terlalu lama dalam mengecas handphone. Setelah selesai, kita cabut. Selain itu, perilaku hemat energi dapat kita lakukan dengan cara memilih berjalan kaki ketika akan keluar rumah di tempat yang tidak terlalu jauh. Atau kita juga bisa menggunakan kendaraan atau transportasi umum untuk pergi ke sekolah atau ke kantor. Penggunaan transportasi umum ini juga bisa mengurangi emisi karbon yang dihasilkan oleh kendaraan yang tersebar di udara ini. Yang ketiga, mengurangi konsumsi SDA berlebihan. A few moments later. Untuk mengurangi konsumsi SDA yang berlebihan, maka kita harus menghabiskan makanan yang kita makan. Dengan kata lain, jangan mubazir. Selain itu, kita perlu menghemat penggunaan air ketika mandi, berwudu, mencuci baju, atau mencuci piring. Keempat, mengelola sampah dengan baik. Mengelola sampah dengan baik dapat kita lakukan dengan kita mengambil sampah-sampah yang kita temukan di jalan misalnya, kemudian kita menempatkannya sesuai dengan tempat sampah yang sudah disediakan. Misalnya sampah organik kita masukkan ke dalam sampah yang berwarna hijau, kemudian kertas kita masukkan ke dalam sampah kertas, dan plastik kita masukkan ke dalam sampah yang merah. Perbedaan ini akan memudahkan pengolahan selanjutnya. Kemudian sampah organik bisa kita ubah menjadi pupuk kompos. Sedangkan sampah kertas dan sampah plastik bisa kita pilah-pilah dijadikan untuk sebuah karya atau didaur ulang menjadi seperti ini, seperti ini, seperti ini, dan ini. Yang kelima, mulai menanam. Kita bisa memulai menanam di sekitar rumah kita sesuai apa yang kita inginkan. Misalnya, kaktus. Atau kita juga bisa menanam sayuran seperti bayam, wortel, daun bawang, dan lainnya. Mungkin kamu adalah satu dari sekian orang yang saat pandemi menghabiskan banyak waktu di rumah. Mulai dari bekerja, belajar, belanja pun dari rumah. Well, tanpa kita sadari, pandemi telah mengubah gaya hidup kita. Berjalan beriringan dengan new normal bukanlah pilihan yang salah. Jadi, sudah siapkah kamu untuk menjalani new normal ini dengan sustainable living lifestyle?